Selamat pagi sahabat Sarohai, dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Sarohai yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi ini tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal pergumulan yang kita hadapi, banyak hal kekhawatiran yang kita hadapi di setiap perjalanan kehidupan kita. Yang kita khawatirkan di dalam setiap yang kita lakukan. Baik masalah pekerjaan, baik masalah ekonomi, baik masalah anak-anak, baik masalah hubungan di tengah-tengah keluarga dan lain sebagainya. Tentu itu akan menjadi sesuatu kekhawatiran yang senantiasa kita pergumulkan setiap harinya. Tetapi kita harus melihat ada hal yang harus dikhawatirkan dan ada hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Di luar batas-batas kemampuan kita tidak akan mampu menyelesaikan setiap kekhawatiran yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Maka dalam hal ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita di dalam kehidupan kita. Dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin karena terlalu mengkhawatirkan segala pergumulan kehidupan kita, mungkin kita juga tanpa sadar kita mau meninggalkan hal yang lebih penting di dalam kehidupan kita, yaitu bersekutu dan bersama-sama dengan firman Tuhan di setiap ibadah-ibadah yang di gereja lakukan. Demikian juga di dalam keluarga kita, kita mungkin karena kekhawatiran kita yang terlalu besar, kita sering melupakan bagaimana persekutuan keluarga kita dengan Tuhan, menyempatkan diri dan meluangkan waktu kita untuk sesaat bergumul, sesaat bersekutu dengan firman Tuhan, baik melalui doa, baik di dalam pembacaan firman Tuhan, baik memperdengarkan setiap firman Tuhan di dalam pergumulan kita. Karena begitu besarnya rasa khawatir kita, maka nats ini firman Tuhan mengkhawatirkan itu juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana besarnya kekhawatiran itu, hendaklah janganlah meninggalkan, melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan yang senantiasa mengelilingi kehidupan kita, menjaga, memelihara, dan memastikan kita tetap aman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan kita kepada Tuhan, janganlah hendaknya kita menghitung waktu dan menghitung hari, atau menghitung, kita mengatakan sudah begitu banyak aku menyempatkan waktu bersama Tuhan. Janganlah hendaknya menghitung-hitung apa yang boleh kita lakukan kepada Tuhan. Selagi tubuh kita masih sehat, selagi kita memiliki kesempatan, bagaimana kita memaksimalkan semua potensi yang kita miliki, yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada atau yang boleh kita lakukan, bagaimana kita memaksimalkan itu untuk melayani Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Maka di dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Itu dikatakan di dalam Amsal 14 ayat yang ke-23. Artinya tidak ada yang sia-sia ketika itu kita lakukan untuk Tuhan. Tidak ada hal yang sia-sia ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh pemahaman bahwa Tuhan berada menjaga memelihara kehidupan kita. Maka tidak ada yang sia-sia ketika kita mau melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka kita diajak, selagi ada kesempatan, selagi ada kekuatan, selagi kita masih sehat,
maka mari lebih banyak dan lebih banyak lagi menyempatkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, baik melalui doa, baik mendengarkan firman Tuhan, baik membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pastinya menyediakan upah bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh bekerja bagi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bisa membedakan antara upah dan juga keselamatan. Alkitab mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Maka jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Keselamatan diberikan kepada orang yang percaya dengan cuma-cuma karena iman kita kepada Kristus. Bukan hasil daripada usaha kita, bukan karena perjuangan yang bisa kita lakukan, dan bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang boleh kita lakukan, melainkan itu semata pemberian daripada Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya semata di dalam kehidupan kita. Maka kita diingatkan di dalam hal ini, bagaimana setiap pergumulan, kekhawatiran kita, tetapi hendaklah itu membuat iman kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah dan semakin bertambah untuk hari-hari selanjutnya. Maka setiap bagian yang menjadi bagian kita akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sedangkan untuk mendapatkan upah, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus berjuang, kita harus berusaha, kita harus bekerja dengan keras untuk mendapatkannya. Hal upah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu upah selama di bumi dan upah di sorga. Alkitab menyatakan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25, dan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Artinya Tuhan bisa menjamin kehidupan orang benar selama hidup di bumi. Dan ketika sampai di sorga nanti, orang benar juga akan mendapatkan upahnya lagi dari Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Yakobus yang pertama pasal 1 ayat yang ke-12. Mahkota sukacita, yaitu kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dan juga mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan juga berkat-berkat sorga lainnya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-4. Seberat apapun tantangan yang harus kita hadapi dunia ini, kita harus mampu bertahan dalam penderitaan. Sebab hidup kekristenan adalah hidup di medan peperangan. Berperang melawan iblis dan berperang melawan dunia dengan segala keinginannya. Tidak ada jalan selain kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa setiap saatnya. Sebab iblis selalu berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Selain itu, kita juga harus terus bertekun di dalam Tuhan. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita senantiasa memegang erat kepercayaan kita, memegang erat Tuhan yang kita percayai, agar kita juga senantiasa di dalam perlindungan Tuhan untuk memenangkan kehidupan kita, untuk memenangkan iman kita kepada Tuhan, agar kita juga beroleh besar upah yang boleh kita terima, yang sudah menanti kemenangan atas kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita juga dikuatkan Tuhan. Walaupun sebegitu banyak pergumulan,
begitu banyak kekhawatiran kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjaga kita. Firman Tuhan yang mengingatkan kita. Firman Tuhan juga yang menguatkan kita untuk senantiasa kuat, kokoh, dan tidak mudah tertiup oleh angin, agar kita boleh kelihatan sebagai orang-orang yang kuat dan orang yang berpengharapan di dalam firman Tuhan atas belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, setiap sapaan firman Tuhan yang boleh kami perdengarkan pada hari ini mengingatkan kami untuk senantiasa boleh mempertahankan kepercayaan kami kepada Tuhan. Sebab banyak hal yang Tuhan sudah sediakan ketika kami memampukan diri kami memenangkan hidup kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan memakai dan senantiasa bersyukur atas perlindungan Tuhan. Dan kami juga boleh menunjukkan kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen yang senantiasa bertahan di dalam iman dan boleh menunjukkan di dalam segala aktivitas perjalanan kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan untuk memenangkan kehidupan kami, agar kami tidak kalah oleh kehendak iblis yang hendak mengalahkan kami. Tetapi kami boleh mengalahkan setiap keinginan-keinginan si jahat untuk selalu berpaling kepada Tuhan. Tetapi kami boleh menunjukkan sikap yang kokoh, karena kami adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan, dan kami adalah orang yang akan berpengharapan mendapatkan bagian atas pemberian Tuhan. Untuk kami serahkan segala aktivitas dan segala kekhawatiran kami untuk hari esok. Kiranya Tuhan melindungi kami dan mencukupkan apapun yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.